Iya, webinar kali ini bertajuk dampak COVID-19 pada kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, beradaptasi dan memahami situasi. Ya, teman-teman, ternyata sudah lebih dari 1 tahun ya kita merasakan pandemi COVID. Semuanya telah berubah, banyak sekali perubahan di setiap lini kehidupan kita, baik dari tingkat individu maupun antar individu atau sosial masyarakat. Secara umum pada setiap individu tentu ada rasa takut, kemudian ada rasa cemas pada penularan COVID-19 yang diklaim sangat cepat dan bahkan saat ini sudah bermutasi begitu. Selain itu juga sempat di awal-awal mungkin sampai sekarang masih juga ada muncul stigma pada pasien COVID yang kemudian dikucilkan di lingkungan sekitar. Bahkan tidak hanya pasien tapi juga pada tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19. Secara umum tetapi pandemi ini juga membawa dampak yang cukup baik seperti semakin galaknya protokol kesehatan, semakin orang banyak menerapkan pola hidup bersih sehat, kemudian cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika yang baik saat bersin dan juga batuk, dan juga teman-teman semua orang semakin memperhatikan kesehatannya, baik sendiri maupun di tingkat keluarga begitu ya. Nah, dan dengan adanya pembatasan-pembatasan ternyata kita semua juga dipaksa untuk berinteraksi dengan menggunakan piranti digital seperti yang kita lakukan saat ini. Mulai dari rapat sehingga orang dapat bekerja dari rumah, kemudian belanja online, bahkan konsultasi dokter pun sekarang sudah menggunakan online. Nah, namun apakah kehidupan kita sebagai makhluk sosial telah mampu digantikan dengan melalui peranti-peranti digital yang selama ini biasa kita gunakan? Karena di Indonesia sendiri ternyata begitu banyak seremonial-seremonial budaya yang biasanya melibatkan banyak orang, banyak kerumunan, tetapi kemudian harus dimodifikasi atau bahkan ditiadakan. Dari sisi keagamaan juga anjuran untuk beraktivitas di rumah kemudian memaksa kita untuk ibadah rutin yang biasa kita lakukan bersama-sama, mungkin di masjid atau di gereja atau di pura, kemudian harus mengalah karena ada kejadian pandemi ini. Nah, perubahan-perubahan ini mungkin saja dan sangat mungkin untuk kemudian menjadikan ada perubahan struktur sosial di masyarakat. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai bagaimana memahami situasi dan beradaptasi pada perubahan sosial dan keagamaan yang terjadi akibat COVID-19 ini, bersama kita telah hadir Profesor Dr. Susetiawan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Nisa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Baik-baik. Sudah sarapan? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah kenyang. Sudah kenyang, iya. Ya teman-teman, Profesor Susetiawan ini adalah salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau telah mengajar kurang lebih hampir 40 tahun sejak tahun 1983 dan saat ini juga masih aktif mengajar dan sebagai Ketua Senat juga ya Prof. Yeah. Visipol UGM. Terima kasih sekali Profesor sudah meluangkan waktunya. Mungkin bisa menyapa dulu atau sedikit berkenalan kepada teman-teman yang sudah hadir. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tadi Mbak Nisa sudah memperkenalkan nama saya, sudah komplit lah kira-kira gitu. Ya itulah aktivitas sehari-hari saya yang mengajar ya. Selain juga beraktivitas, sering juga bergabung dengan teman-teman civil society organization ya. Dan juga sering berbincang-bincang tentang berbagai macam hal. Ya. Persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara, persoalan-persoalan yang berkembang situasi saat ini berkenaan dengan pandemi ini ya, Pak. Pandemi COVID-19 ini ya. Betul. Yang sebenarnya bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi ini Betul. persoalan dunia Global. gitu ya. Jadi itulah yang kemudian
saya rasa jadi ini terus saja ya saya yang ngomong ya, Oh boleh Prof. atau Mbak. Iya, sebenarnya kami mau tahu sih Prof, sebenarnya apa sih, mungkin saya sebagai orang awam juga Iya. teman-teman sekalian ingin tahu sebenarnya perubahan sosial itu sendiri apa? Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan, apakah pandemi ini berkaitan dengan adanya perubahan sosial di masyarakat? Kemudian selain perubahan sosial, mungkin juga kita bisa singgung sedikit ke sisi keagamaan. Iya. Yes. Jadi kalau kita memahami tentang social change ya, perubahan sosial itu adalah sebenarnya juga menyangkut perubahan di dalam satu struktur sosial. Struktur. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang struktur sosial, kira-kira di dalamnya itu ada beberapa hal ya, termasuk institution. Ya, institution pada tingkat ini ada dua kira-kira pengertian. Yang pengertian pertama itu institution sebagai the pattern of social relationship. Jadi pola the pattern of social relationship jadi hubungan-hubungan sosial yang telah terpola, hubungan-hubungan sosial yang telah mapan, hubungan-hubungan sosial yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu pengertian yang pertama ya. Iya. Jadi masyarakat ini kan mempunyai satu kebiasaan berhubungan dengan orang lain. Manusia kan tidak hanya makhluk sebagai individu, tetapi juga makhluk sosial. Itu yang merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan. The pattern of social relationship itu memang ya di satu tempat dengan tempat lain juga beda-beda gitu ya. Kalau di sini salah satu contohnya aja ya, hubungan sosial itu kumpul berkerumun itu juga merupakan satu pola sosial. Satu hubungan sosial yang telah terpola gitu ya. Terpattern ya. Keangkringan, ngumpul, ngobrol, ngerasani gitu ya itu atau mungkin sambil petan gitu ya. Itu satu the pattern of social relationship. Juga sebenarnya kemudian nongkrong gitu ya. Dan itu juga begitu. Tapi yang pengertian yang kedua itu adalah pengertian yang berkenaan dengan organisasi, berkenaan dengan kelembagaan, ya. Jadi kelembagaan dalam pengertian yang kedua itu adalah pengertian dalam organisasi. Kelembagaan yang pertama tadi itu adalah gotong royong, itu misalnya ya, itu kita sebut dengan institutionalized, terlembagakan dalam arti terpola gitu ya. Jadi ada dua pengertian yang berbeda tetapi selalu melekat gitu di antara satu dengan yang lain. Itu. Jadi social structure itu antara lain ada institusinya dalam dua pengertian tadi dan social structure itu di dalamnya juga ada satu regulasi atau aturan main di dalam masyarakat, baik masyarakat itu dibagi ya, sampai masyarakat yang terbesar itu sebenarnya negara. Gitu ya. Betul. Yang terkecil itu ya keluarga. Gitu ya. Yang kemudian kita beranjak dari keluarga kemudian lingkungan sekitar gitu ya. Kalau kita melihat satu kelembagaan dalam organisasi struktur pemerintahan ya nanti RT, RW gitu ya, kemudian lalu dusun, lalu desa dan terus ke atas gitu ya.
yang itu juga punya satu aturan-aturan, dan di mana aturan-aturan itu disusun untuk mengatur bagaimana sebenarnya hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, atau lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, agar jangan sampai dalam hal ini kehidupan bersama di antara mereka itu saling menginjak satu dengan yang lain. Ya. Jadi ada satu aturan di mana ya demokrasi sih demokrasi, tetapi demokrasi itu bukan Bebas anarki gitu bertanggung ya, jawab. bukan bebas sebebas-bebasnya lalu kemudian kita boleh menginjak kepalanya orang lain gitu ya. Iya. Boleh bicara dengan orang lain baik di dalam sosial media, gitu kan. Sekarang ini kan banyak juga orang yang bicara di sosial media seenaknya, maki orang seenaknya gitu ya. Nah, ini ada semacam itu yang sebenarnya ada kita pisah menjadi dua, ada aturan atau peraturan gitu yang mempunyai satu sanksi mengikat. Yang kedua itu adalah ethics, yaitu yang tidak mengikat. berkaitan dengan moral. Ya. Yang berkaitan dengan moral itu bagaimana sebenarnya hubungan di antara satu dengan yang lain. Orang yang dikatakan tidak bermoral itu adalah bukan dalam pengertian orang nggak sembahyang, ya kan? Orang enggak, itu hubungannya lain ya. Jadi hubungan orang nggak sembahyang itu urusan dia pribadi dengan yang maha kuasa, ya kan gitu. Kan di Indonesia ini kan tidak ada orang yang kira-kira tidak beragama kan? Iya. Karena kalau tidak beragama silakan keluar dari Indonesia, karena dasar negara kita menyebutkan ketuhanan yang maha esa. Itu artinya semuanya bertuhan, gitu kan? Betul sekali, Prof. Nah, pada tingkat itu lalu moral itu ada hubungannya dengan kira-kira antar sesama. Iya. Jadi kalau saya sebenarnya melanggar hak-haknya orang lain, melanggar moral, saya tidak bermoral. Ya. Kalau saya kemudian lalu menghina orang lain enak EDW gitu ya, itu saya artinya tidak bermoral juga secara etik ya. Meskipun itu tidak menyangkut tentang peraturan hukum. Jadi etika moral kita. Nah, hal seperti itulah yang perubahan sosial itu adalah perubahan di mana struktur ini kemudian lalu berubah. Nanti ada kaitannya dengan persoalan COVID ini. Iya. Ya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau itu pengertian tentang perubahan sosial ya, kalau kita ngomong tentang definisinya banyak. Ya. Tapi kira-kira gampangnya kira-kira seperti kayak gitu. Ya. Jadi ada perubahan di struktur sosialnya itu, ya, baik dari struktur ataupun mungkin aturannya juga berubah ya, Prof? Bisa juga begitu ya. Jadi bisa juga atas perubahan aturan main di dalam hubungan-hubungan sosial yang dipakai untuk mengatur masyarakat. Mengapa demikian? Karena sebenarnya jangan sampai terjadi kira-kira orang itu melanggar haknya orang lain. Meskipun sudah kira-kira ada aturan, ya ini soal nih, ya. Ini soal institusi lagi nih. Aturan dibuat banyak banget peraturan di Indonesia ini ya. Tapi pelanggaran peraturan juga luar biasa besar. Gitu. Iya. Nah, ini soal gitu ya. Aturan yang baru mengendaki kira-kira orang supaya aturan itu kan agar supaya orang teratur, organized. Ya. Tapi juga kemudian ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini. Nah, mengapa demikian? Karena orang punya kebiasaan tadi.
yang institutionalized ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau perubahan sosial itu misalkan dalam satu keluarga itu kan institusi yang terkecil ya, Prof. Itu sudah termasuk perubahan sosial? Oh iya, termasuk misalnya aja terjadi misalnya ini begini nih ya. Dalam keluarga misalnya aja, dengan munculnya COVID nih misalnya. Iya, kaitannya dengan COVID. Nah, keluarga kepala keluarga yang itu kesemuanya kemudian mensepakati. Ngerti nggak tentang apa namanya akibat dari COVID ini yang dibaca melalui media sosial dan sebagainya gitu. Dan terdampak COVID, kemudian lalu sakit gitu, sakitnya dan kemudian juga kalau kita tidak pakai masker, tidak cuci tangan, ini bisa terdampak kan? Iya. Nah, pada tingkat lembaga keluarga, ketika nilai ini dipegang, maka semua seluruh kira-kira dalam keluarga itu gitu. Awas loh, kalau kamu masuk rumah nggak wicik, nggak cuci tangan. Iya. Kalau mau makan cuci tangan, kalau mau pegang bayi harus cuci tangan. Nah, ini sebenarnya kemudian satu hal yang baru, yang kemarin-kemarin itu tidak pernah ada, ya kan? Nah, itu perubahan dalam satu institusi yang paling kecil yang ya, paling keluarga. kecil dalam arti keluarganya. Nah, bisa begitu. Nah, nanti kemudian seterusnya bisa juga masyarakat dalam arti di tingkat RT, RW dan seterusnya ke atas gitu ya. Iya. Tapi bisa juga sebaliknya dari atas mengatur sampai bawah. Iya, Gitu. betul sekali, Prof. Memang banyak sekali perubahan yang kita rasakan ya, banyak aturan-aturan yang dikeluarkan. Bahkan kalau dulu tuh di lingkungan pasti ada penjagaan di gerbang masuknya, harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke satu lingkungan. Kemudian kalau ada orang baru harus lapor ke RT dengan menunjukkan bukti bahwa dia sudah tes negatif COVID. Nah, itu kalau kemudian apa sih Prof yang paling kelihatan perubahan sosial akibat COVID ini? Nah, begini ya, tapi saya nanti sampai kira-kira apa yang kelihatan gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa setiap orang, tidak hanya di Indonesia, ini di dunia, itu selalu mendambakan hidup yang diharapkan itu adalah hidup yang baik, yang nyaman, betul, yang aman, yang kemudian kira-kira kebutuhan baik material maupun non material itu terpenuhi, gitu ya. Yang apa namanya, yang non material, gitu. Kalau material itu jelas ya. Yang non material itu termasuk juga kira-kira dianggap menyenangkan kalau kumpul, kalau gitu ya. Kalau kemudian kita bisa ngobrol bersama dengan teman bareng-bareng gitu. Tidak ada batasan Itu begitu. termasuk bagian dari well-being ya, termasuk bagian dari apa yang diharapkan gitu ya. Yuk kita pergi bareng-bareng. Nah, itu cuma kan senang-senang itu. Betul. Nah, itu juga termasuk beribadah. Pergi ke gereja, pergi ke masjid, itu pergi ke kuil, itu bagian dari well-being untuk dalam konteks kebutuhan spiritual dan kita mengadu meminta maaf kepada Yang Maha Hidup, kira-kira gitu ya. Itu bagian dari dambaan, bagian dari well-being tadi ya. Nah, kalau kita melihat satu kesejahteraan dalam pengertian well-being secara objektif, ya itu jelas bahwa setiap orang menghendaki hidup layak. Hidup layak itu tadi saya sudah ceritakan, ya punya pekerjaan,
Material non material dan dari pekerjaan berakibat kira-kira kebutuhannya bisa tercukupi. tercukupi, gitu ya. Nah, itu dambaan dari semua masyarakat di seluruh dunia, ya. Nah, itu aja di Indonesia itu belum tercapai loh. Iya kan? Iya, betul. Nah, kemudian datang COVID. Bayangin aja implikasi yang terjadi ketika COVID itu datang, dan yang paling menyakitkan adalah bagaimana sebenarnya porak-poranda. Jadi porak-poranda itu tidak hanya Indonesia, tapi porak-porandanya dunia ini ya. Bagaimana, jadi seolah kayak kebingungan bagaimana mengatasi satu bencana, saya sebut bencana sosial ya, termasuk ini. Itu harus menciptakan vaksin baru untuk mengatasi ini. Tapi itu pun juga kemudian mengundang ketidakpastian. Virusnya itu bermutasi yang luar biasa gitu ya. Jadi sudah sebelumnya sebenarnya well-being tadi itu belum terpenuhi, kemudian ditambah lagi gitu. Yang menjadi persoalan besarnya adalah banyak orang kira-kira kena rasionalisasi kalau dia bekerja di pekerjaan swasta misalnya ya. Karena perusahaan karena ekonomi tidak berjalan dengan normal gitu. Kalau itu industri pasti akan melakukan pengurangan tenaga kerja kan? Iya. Nah, hal-hal seperti kayak begitu sudah pendapatannya aja kira-kira belum memenuhi cukupi. Benar, berikutnya adalah bukan hanya pendapatannya belum terwujud, kehilangan pendapatan yang ada gitu ya. Nah, itu yang menurut teman saya menjadi problem besar gitu ya, yaitu banyaknya pengangguran. Meskipun sebenarnya juga pemerintah mengatasi untuk itu dengan prakerja, itu salah satunya. Iya, gitu ya. Prakerja itu ya. Jadi itu termasuk salah satu gitu. Ada pada tingkat ini kemudian problem itu tidak hanya berhenti di sini ya. Problem itu juga berhenti kemudian masuk ke dalam persoalan-persoalan di rumah tangga. Misalnya aja bagaimana mencukupi kebutuhan, bagaimana kemudian lalu persoalan misalnya anak ini kan sekolah, tidak lagi sekolah ya di kelas gitu, lalu mesti anak-anak ini daring, ya kan? Bayangin aja kalau itu kira-kira pekerja pada tingkat bawah pendapatannya juga sedikit, anaknya 3 gitu, semua daring, semua pakai HP semuanya gitu ya. Itu juga persoalan-persoalan yang tersendiri gitu ya. Jadi kan rentetannya panjang. Jadi well-being tadi itu nggak bisa terpenuhi kira-kira semakin merosot ketika sebenarnya terjadi COVID-19 ini. Ya kan? Nah, yang persoalan-persoalan itu kan persoalan-persoalan bagaimana materi itu dipenuhi. Iya. Tapi dampak itu yang negatif ya. Iya, betul. Kita mesti berpikir juga ada dampak yang kemungkinan positif ya. Mereka yang tidak kerja, keluar dari pekerjaannya gitu ya, ada loh yang kemudian berkreasi sendiri gitu ya. Kalau mau jualan, wah ini di mana nih, nggak punya tempat juga gitu ya. Nggak bisa jualan sembarangan gitu karena sudah dikapling-kapling gitu ya. Di pinggir jalan itu. Susah juga kan ini. Iya, betul. Tapi karena kreativitasnya menggunakan HP, pasang status gitu ya. Ada nih tetangga ini ya. Dia nggak bikin apa-apa. Tapi ada tetangga-tetangganya yang bikin masakan. Oh, gitu. Yang sana masakan ini, yang sana masakan ini.
Dia cuman dia bilang, "Bu, saya tawarin ya." "Oh, monggo Pak, silakan," gitu. Dia pasang status di situ. Butuh lotek dia ke sana. Butuh itu dia ke sana. Jadi Muncul. sebenarnya dia sebagai seperti kayak perantara gitu ya, tetapi menggunakan apa namanya, Media alat digital itu tadi media ya, digital ya. Itu salah satu salah perubahan satu positifnya ya, kreativitas yang betul. menurut hemat saya positif, bagaimana mereka dalam situasi yang sangat sulit gitu bangkit. Bisa bertahan bahkan lebih Bangkit. baik Dan begitu. kemudian itu termasuk salah satu perubahan perilaku ya. Iya betul. Perubahan sosial tadi kan tidak hanya perubahan struktur, tapi juga perubahan struktur itu akan membawa satu perubahan perilaku dari masyarakatnya gitu ya. Nah, dari situlah sebenarnya lalu muncul apa namanya, ya mungkin tidak hanya itu ya, jadi tidak hanya sebagai perantara, tapi ada juga yang misalnya saja, oh ternyata ketika pulang dia masih punya sebidang tanah misalnya, lalu dikelola, Bertani. dibudidayakan, bertani, kemudian bagaimana memasarkan juga pakai teknologi dan sebagainya. Nah itu adalah satu sisi-sisi positifnya. Memang kalau dibanding sisi positif itu dengan sisi negatifnya ya masih banyak yang negatif ya. Dan bagaimana untuk memenuhi satu apa namanya kebutuhan hajat hidup ini adalah masih sebenarnya sangat problematik lah ya untuk situasi yang sekarang ini terjadi ya dalam rangka COVID-19 ini. Ya. Yeah. Apa kalau itu tadi kan bagaimana cara kita bertahan gitu ya, Prof. Yeah. Lebih banyak. Oh ternyata kita harus lebih kreatif, kemudian kita harus meningkatkan kepenguasaan teknologi yang ya mau tidak mau begitu kan, yang awalnya misalkan profesor harus ngajar ke kampus, sekarang ngajarnya cukup di rumah begitu. Nah, itu kan dari diri kita. Saya kemudian penasaran dengan bagaimana misalkan kita menghadapi lingkungan kita yang kita tahu ada perubahan sosial ini kan. Nah, ada stigma, Prof. Ada misalkan pasien COVID, bahkan mungkin orang tuh nggak mau periksa karena bukan takut penyakitnya, tapi takut pada kemudian dikucilkan dari lingkungan. Iya. Tapi dalam beberapa hal ya, ini kasus-kasus yang pernah saya temui seperti kayak di desa saya itu, ada yang mengatakan gitu, ketika terjadi seperti itu kan lapor nih orang nih, yang atau keluarganya yang kena gitu. Kadang-kadang tidak diumumkan secara luas. Lalu kemudian melalui Pak RT gitu ya, kemudian diatasi dengan beberapa, kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat gitu, lalu diisolasi mandiri, kalau itu harus isolasi mandiri, dan kemudian makannya disapot dari luar. Oh begitu. Masyarakat nih urunan nih, gitu ya, untuk mensupport itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, sampai berapa lama masyarakat itu tahan kalau kemudian orang yang kena kayak gitu jumlahnya banyak? Seberapa besar kekuatannya untuk Ya, saling support ya? resiliensi itulah ketahanan masyarakat di dalam arti membackup itu gitu ya. Karena juga sebenarnya sebagian besar kira-kira ini desa ya, itu juga mengalami satu kesulitan gitu ya. Tapi toh juga sebenarnya masih apa namanya mempunyai kepedulian untuk itu ya. Jadi kepedulian dalam arti memberikan satu apa namanya memberikan satu amal, memberikan satu sodakoh itu termasuk bagian dari sodakoh kan ya. Itu masih gitu ya. Dan stigmatisasi untuk itu kelihatannya turun ya. Awal-awal ya, awal-awal ya. Ini kan sudah menunjukkan satu sisi perubahan ya, menurut hemat saya. Iya, kalau kita lihat Ya, kalau dulu ini satu perubahan gitu ya. Jangan kemudian lalu dihakimi gitu ya. Siapa sih yang mau kalau kena sakit gitu. Nah, kemudian dulu awal-awal gitu juga termasuk pemakaman. Iya. Jadi masyarakat menolak gitu ya, yang gitu. Nah, sekarang ini kan kemudian lalu
ada cara dan pemerintah juga melakukan satu tindakan bagi yang mereka meninggal karena COVID gitu. Kalau toh malam, ya malam itu juga dimakamkan. Lalu tidak banyak orang yang pada proses begitu. itu ya. Memang Semua sesuai standar protokol secara kesehatan. sosial itu ya sebenarnya itu juga akan mengurangi satu kemungkinan munculnya stigmatisasi yang kurang baik di dalam masyarakat. Nah sekarang sudah mulai ya, dulu awal-awal gitu. Mungkin kalau toh masih ada ya mungkin sebagian kecil, tetapi Pak RT, Pak RW itu sudah mulai mengkondisikan dalam masyarakatnya, misalnya kalau ada misalnya yang kena gitu harus isolasi mandiri dan sebagainya dan nggak boleh keluar dari rumah gitu ya, harus di backup. Nah ini sudah mulai muncul, tapi ya belum kira-kira seluruhnya. Ada yang kira-kira suruh isolasi mandiri juga kemudian lalu tahu-tahu keluyuran. Ya, ini juga gitu ya. Itu yang Jadi ya tadi. memang ini ya. Jadi menurut hemat saya ini salah satu dari persoalan-persoalan ketika kita menghadapi itu. Jadi tidak bisa kemudian lalu secara keseluruhan ya. Perubahan sosial itu sebenarnya proses. Tidak seperti kira membuat gedung, membuat bangunan. Tidak semudah membalikkan sebuah tangan gitu ya. Jadi itu proses gitu ya. Proses yang menurut hemat saya butuh waktu ya. Jadi kalau ini juga ada hal-hal yang mesti diperhatikan ya. Begini. Orang itu ini kan kalau tadi saya menceritakan tentang bagaimana mereka menolong ya. Betul. Dalam bentuk memberikan sesuatu, solidarity. Tapi kalau kita tarik dalam satu pengertian solidarity itu sebenarnya solidarity itu tidak hanya sekedar seperti orang sedekah, beramal, memberikan sesuatu gitu ya. Ini konsep ini yang mesti harus kira-kira diurai lebih detail. Jadi bagaimana kita membantu orang lain itu adalah tidak hanya batas-batas memberikan sesuatu yang bersifat material, tapi sesuatu yang bersifat non material, termasuk pengetahuan, pengalaman, gitu. Termasuk juga perbuatan. Misalnya aja, orang-orang masih banyak yang memahami memakai masker itu asumsinya bukan berarti jangan sampai kena tertular oleh COVID. Asumsinya masih itu. Padahal tidak. Jangan sampai saya menularkan. Jangan sampai saya menularkan kepada orang lain. Kan beda nih ya. Betul. Ini adalah satu bagian, jika setiap orang mempunyai image seperti kayak gitu, amanlah semuanya. Iya kan? Betul. Jadi orang tidak akan, jadi apa yang ada di dalam dirinya adalah, kalau saya tidak memakai masker, maka saya bisa mencelakakan orang lain. Mengapa? Kita tidak bisa berpikiran bahwa aku nggak sakit kok. Siapa tahu. Betul. Karena belum dites. Iya, karena banyak sekali kasus OTG juga ya, Prof. Justru disitulah ya. Dan menurut hemat saya, ini menurut saya menjadi satu perhatian yang mesti kira-kira konseptualisasi lama yang ada dalam social structure tadi itu harus digeser. Jadi sedekah itu beramal, memberi pertolongan itu memberikan sesuatu gitu. Enggak gitu. Tidak hanya itu gitu. Kalau kita sebenarnya melakukan sesuatu yang berakibat orang lain itu adalah kemudian terugikan dari apa yang saya lakukan. Misalnya saya nggak pakai masker misalnya,
tahu-tahu ada orang ketularan. Nah, itu artinya juga sebenarnya kita tidak tidak berempati, tidak peduli gitu terhadap kelihatannya kita masyarakat ini sangat ramah, friendly ya. Tapi balik friendly-nya itu menyembunyikan sesuatu ternyata. Gitu ya. Gitu. Iya. Kira-kira gitu, J. Jadi kalau boleh disimpulkan tuh solidaritas ya, Prof. Ya. Solidaritas itu harus kita artikan lebih luas. Iya. Bisa juga mungkin istilahnya vaksin sosial mungkin ya, solidaritas ya, jadi, itu. Mbak, jadi begini. Jadi ada sesuatu yang mesti harus dibeber lebih banyak. Jadi pengertian solider, pengertian peduli itu karena kemudian lalu ngerogoh kantong ngasih. Bukan hanya terbatas hanya itu. Itu loh. Kalau kita berbuat sesuatu mencelakakan orang lain itu namanya nggak peduli. Iya. Ya ini yang menurut iman saya ya. Betul. COVID ini juga sebenarnya mengajarkan itu juga ya. Jadi kalau dengan COVID ini kan penularannya melalui droplet ya, bukan airborne gitu ya, dan bisa melekat di mana-mana gitu ya. Nah pada tingkat itulah sebenarnya orang mesti harus merubah perilaku. Nah, jadi bukan kemudian lalu kita membantu orang lain, menolong orang lain itu kemudian harus memberikan sesuatu, tetapi melakukan satu perbuatan yang kemudian merugikan, mengakibatkan orang lain celaka, itu adalah sebenarnya termasuk tidak solider. Jadi solider kalau saya kira-kira sadar betul bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik bagi orang lain, berakibat buruk. Jika setiap individu semuanya begitu, berpikiran seperti itu, maka sebenarnya akan aman. Nah ini juga harus dipahami oleh para pengurus kelembagaan, gereja, masjid. Betul. Mereka mempunyai satu fungsi edukasi juga. Ya. Kalau misalnya aja nih masjid nih, ya, ini masyarakat punya satu keinginan yang kuat untuk berjamaah. Oke, jaraknya mesti harus diatur. Dan siapa yang bertanggung jawab itu? Takmir. Betul. Nah, kemudian lalu dipasang, ya? Dipasang misalnya aja nih, ya. Wajib bermasker. Ya, setelah itu ya sebenarnya prokes ya komplit gitu. Lalu juga menjaga kapasitas cuma hanya sekian. Silakan datang awal gitu. Bagi yang datang kira-kira terlambat, nanti aja setelah selesai, misal kalau itu pas Jumatan ya, setelah Jumatan gitu, kemudian lalu sembahyang sendiri. Boleh kan? Oh boleh. Ya kan? Dalam situasi seperti kayak gini. Iya. Bisa juga gereja juga seperti kayak gitu. Sehingga dengan demikian maka fungsi edukasi dan menjelaskan kepada mereka mengapa begitu. Karena kalau setiap orang kemudian lalu seenaknya sendiri, maka sebenarnya penyebaran tentang COVID itu tidak pernah akan berhenti. Betul, Pak. Jadi ada kuncinya di kesadaran Iya, masing-masing kesadaran untuk menolong orang lain tadi, Mbak. Jadi kesadaran dan solidaritas itu harus beriringan begitu ya, Prof, dalam setiap individu. Betul. Jadi kesadaran untuk menolong orang lain itu kan yang sudah kira-kira ada gitu ya, pola lama. Ini kamu tak bantu, aku bersedekah gitu kan gitu. Nanti kan rewardnya itu surga gitu toh. Kan? Hanya itu. Bagaimana kita akan mengenal surga kalau kita mengenal manusia itu nggak bisa? Kita kira-kira mengakibatkan orang lain celaka. Nah di situ loh anunya itu ya. Jadi bukan karena memberi lalu, tapi bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian kita terhadap kemanusiaan merupakan satu bagian dari iman yang sebenarnya sangat fundamental. Jadi memang tema kali ini sangat tepat ya, Prof. Sepertinya kehidupan sosial dan keagamaan itu memang tidak bisa
nggak bisa-bisa, Mbak, Sendiri-sendiri begitu, nggak bisa. memang saling melekat gitu kan? Jadi banyak ya kehidupan sosial dan yang berhubungan dengan keagamaan Keagamaan. itu banyak ya, Pak. Jadi hampir semua agama itu ada ya. Misalnya eee, kalau ada orang, beragama Nasrani itu meninggal, pasti kan ada orang layat toh, Mbak. Iya betul. Orang Islam juga begitu, Abangan juga begitu gitu ya. Ini semuanya adalah tradisi yang saya sebut the pattern of social relationship lama itu ya. Banyak sudah kasus-kasus yang terjadi, kemudian banyak orang yang terkena, misalnya kasus Bleke ya, kalau Bleke itu, aduh kapan namanya, yang kemarin yang terakhir itu ada di Kecamatan Caturharjo, kemudian di dusunnya Ngaglik kalau nggak salah. Oke. Itu semuanya karena kumpul, karena kemudian ada yang kasusnya kemudian karena tahlilan, karena nggak kemudian diatur dengan silakan kalau memang tahlil mungkin orang yang terbatas berapa kan menurut tahlil kan dia harus ribuan orang toh. Betul. Akhirnya 10 gitu, kemudian jaraknya lebar-lebar bisa juga dan semuanya pakai masker misalnya aja. Dan tidak harus kemudian bukan untuk bukan untuk menunjukkan ini loh orang yang tahlil di tempat saya banyak sekali kemudian menunjukkan social status. Nah, enggak. Ini loh yang kira-kira apa namanya, doa atau misa arwah atau apa gitu ya gitu, yang datang banyak gitu ya kan, itu satu kebanggaan juga gitu. Bukan itu yang kemudian harus menjadi pola baru gitu. Iya. Jadi silakan kira-kira berapa gitu ya, tapi kemudian diatur dengan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara. Iya. Jadi ini yang menurut teman saya itu satu perubahan juga ya, kalau itu bisa dilakukan. Kematian, kebaktian, kemudian lalu mantenan. Betul, itu yang agak sulit, Prof. Nah, ini semuanya itu mengundang risiko tinggi tertularnya Virus ini. virus ini ya. Jadi menurut hemat saya kunci utamanya adalah perubahan terhadap satu pandangan bagaimana kita sebenarnya menolong tadi ya solidaritas orang lain gitu ya. Bukan hanya sekedar memberi materi, sudah tentu itu ya, itu yang umum. Tapi bagaimana sebenarnya apa yang saya lakukan itu tidak mengakibatkan orang lain itu celaka, itu adalah soal baru. Ya kan? Yang tadinya itu cuma memberi, tapi saya jangan sampai melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang lain itu celaka. Kalau setiap individu berpikiran seperti kayak begitu, maka gitu bisa dikendalikan bisa ya, insya Allah. dikendalikan. Nah, jadi nah, jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa semakin banyak orang yang tidak paham ini, maka sebenarnya COVID ini akan semakin panjang. Karena apa? Nggak peduli. AB. Semakin orang itu nggak peduli, semakin orang tidak peduli dengan orang lain. Semakin orang itu AB, maka COVID ini akan panjang. Semakin orang itu peduli, semakin orang menyadari diri bahwa kalau saya tidak mengenakan prokes seperti itu, maka sebenarnya akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, pada tingkat inilah yang kemudian menurut hemat saya panjang pendeknya penyebaran virus itu adalah tergantung pada masyarakat itu sendiri dan juga kemudian bagaimana pemerintah mensosialisasikan seperti ini kepada masyarakat gitu ya. Tidak hanya kemudian lalu
jadi menyadari diri. Jadi jumlah tingkatan kasus yang menaik itu rata-rata itu karena kerumunan, karena kumpul, karena kemungkinan kalau sudah kumpul biasanya gitu, kalau sudah lama gitu ya, ngumpulnya begini lama, ini mesti dilepas nih. Betul Gitu ya. sekali. Nah, itu ya seperti itu yang kemudian banyak mengerikan. Iya, Ngeten betul. Pak Nisa ya. Iya. Jadi memang kita sebagai manusia yang makhluk sosial ini tetap membutuhkan itu tadi ya Prof. Tetap membutuhkan kehidupan bersosialisasi dengan yang lain, kemudian tetap memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, tapi kita bisa memenuhi dua kebutuhan itu dengan tetap beradaptasi karena perubahan ini memang harus dan wajib kita ikuti begitu. Begitu ya, Prof. Jadi kalau boleh saya beberapa poin yang saya tangkap tadi juga ada peran dari pemerintah yang setempat misalkan RT, paling kecil RT, RW, kemudian sampai ke desa atau bisa juga dari pemerintah atas kemudian mengatur sampai ke teknis di level di masyarakat. Nah, ternyata yang gini, yang pemerintah itu sebenarnya ada hal-hal yang saya agak kritis juga ya. Tidak semua, gitu. Jadi kan toko itu dibatasi, buka jam sekian, tutup jam sekian. Iya. Ini berefek loh. Berjubel di tengah. Orang datang di jam-jam saat gitu ya. Nah ini akan menyebabkan satu penumpukan. Kalau ini dibuka agak longgar, tapi diatur, yang masuk tidak boleh lebih dari sekian orang. Kalau sudah waktunya gimana, ya tutup, besok saja. Nah ini kebutuhannya juga terpenuhi, tapi semuanya harus disiplin pakai ini. Dan pengawasannya juga harus ketat. Jadi kira-kira dibatasi, kira-kira sekarang misalnya tutup toko buka jam 10. Nah, sekarang sudah turun jam 9. Justru Terus kemudian paling malam harus jam 9 sudah tutup gitu. Nah ini juga sebenarnya kan orang mengejar-ngejar ini kan. Gitu. Jadi pada akhirnya itu nanti jubel. Gitu. Nah kalau ini diatur agak panjang, jam sekian sampai jam sekian, itu toko ini isinya sekian. Itu kan yang seperti kayak mall. Menyesuaikan kapasitasnya. Kan tidak semua toko seperti kayak gitu. Nah, jadi tidak bisa dikebiau ya. Gitu. Harus ada gitu ya. Menurut saya sih sebenarnya seperti kayak gitu. Nah, memang pekerjaannya lebih rumit. Iya. Lebih rumit dan kita harus mengamati itu semuanya dan unit-unit ekonomi semacam kayak apa yang perlu pengaturan seperti itu dan unit-unit ekonomi mana yang kira-kira tidak memerlukan pengaturan seperti itu. Ngaten kira-kira gitu. Iya. Itu yang saya rasa itu baru juga buat saya, tidak pernah terpikir, oh ya ternyata kalau ada pengurangan jam bisa terjadi ada penumpukan pengunjung di satu toko itu ya Prof ya. Iya. Terima kasih Prof Sus, ini kita harus beranjak ke sesi selanjutnya. Nah, saya rasa juga perlu kita mendengarkan sharing dari teman-teman yang ada di mungkin satu atau dua orang mengenai apa sih yang betul-betul dirasakan di kehidupan sehari-hari secara sosial maupun secara keagamaan. Kemudian bagaimana teman-teman ini menyikapi bertahan dan beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Kebetulan kita sudah terhubung dengan Bapak Sekretaris Desa Argo Mulyo, Prof. Jadi itu salah satu desa dampingan Yayasan SIP Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Topo. Apakah sudah bergabung ya, teman-teman? Wah, ini selamat pagi Pak Topo. Belum, masih mute ya? Masih mute Pak Topo. Masih mute ya itu? Iya. Pak Topo masih mute, masih suaranya masih terbuka nih. Halo? Halo, Pak Topo masih belum dibuka itu audionya. Audionya sudah, tapi mikrofonnya, Pak. Mikrofon, Pak. Masih ya?
Kalau di wilayah-wilayah itu kan berbeda-beda ya Prof ya ininya di desa. Iya. Di Jadi desa, kan setiap desa satu, desa yang lain juga enggak sama iya ya. betul. Tergantung sumber daya juga sangat mempengaruhi. Betul. Jadi selamat pagi Mbak Nisa. Itu AB itu keyakinan. Oh gitu. Iya, Saya AB. nggak takut COVID, saya takut Tuhan gitu ya Prof. Itu yang kemudian. Jadi selamat pagi. Ya. Oh ya. Selamat pagi Mbak Nisa. Kami sudah bisa mendengar Pak Topo. Sudah masuk Mbak Nisa? Sudah masuk? Sampun. Oh siap, ya. Monggo Pak, silakan bisa sharing. Ya. Bagaimana teman-teman menyikapi atau perubahan sosial yang benar-benar dirasakan teman-teman di Desa Argomulyo, Pak? Oke, Nji. Selamat pagi dulu. Selamat pagi, Prof. Ya. Perkenalkan dulu, kebetulan kami di Argomulyo. Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Prof, di bawah Merapi saya. Oh iya. Jadi untuk yang disampaikan oleh Mbak Nisa terkait dengan dampaknya, dampak sosial maupun keagamaan terkait dengan pandemi COVID. Ya, yang kami rasakan sendiri, dan juga mungkin warga masyarakat kami, terutama di awal-awal dulu ya, memang kita juga bingung ya takut dan sebagainya, itu campur aduk karena informasinya sangat seperti itu, sehingga di awal-awal dulu memang sempat juga masyarakat ini kayak gitu apa gimana? Ya? Panik. Iyalah, iya. Iya, Bro, betul. Terkait dengan dampak sosialnya yang kami rasakan jelas, Mbak ya, Bro. Di kami yang di pedusunan ini terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial ini terganggu itu pasti. Ya. Misalnya Sewu, kebiasaan di kami di kampung ini kan masih ada gotong royong, akhirnya juga nggak bisa dilaksanakan. Baik itu gotong royong di tempat-tempat masyarakat hajatan misalnya, itu kan kita masih tinggi, tapi akhirnya karena situasinya seperti ini, ya mau tidak mau harus kita jalani dengan kondisi baru ini yang sesuai dengan anjuran pemerintah seperti ini. Jadi banyak pertemuan RT, RW, musyawarah pedusunan dan sebagainya, terus terang aja sempat terganggu juga. Tapi sekarang ini sudah mulai berlangsung apa belum Pak Topo? Sudah, Prof. Gimana, Prof? Pertemuan seperti itu gitu. Seperti kan ada. Kalau di kami sampai hari ini belum, Prof. Belum. Cuma untuk hal-hal yang ini sedikit teratasi dengan Yun Sewu melalui akhirnya di pedusunan di warga kami ini banyak memanfaatkan grup-grup WA itu, Prof. Sementara pakai itu, Prof. Sementara pakai itu gitu. Sama kalau itu tempat Iya, sangat terasa. Kemudian di keagamaan pun juga demikian, Mbak Nisa. Sama, tadi Prof. Kutiko bisa dipisahkan antara ini keagamaan dengan sosial tadi. Sama, sama kondisinya juga. Misalnya Jumatan tadi yang Prof. Kutiko, betul. Akhirnya ada pro kontra waktu itu juga, ya terus terang jujur aja di masing-masing takmir ini berbeda, Prof. Tapi alhamdulillah sekarang juga sudah mulai sedikit sudah mulai tertata lah. Untuk misalnya Jumatan sudah dengan kapasitas ini ditandai di dalam masjid ini yang untuk jamaah, ini yang tidak dan sebagainya. Ini sudah. Itu sementara seperti itu yang kami rasakan, Mbak Novi. Kalau di masyarakat Argomulyo sendiri, bagaimana Pak? Penerapan protokol kesehatan sudah mulai melandai atau masih mengikuti dengan baik begitu? Alhamdulillah sampai dengan saat ini, kalau menurut saya justru malah semakin hari, karena waktu ini semakin meningkat, bukan semakin kendor. Karena Nyun Sewu, maaf ini apa adanya saja. Untuk hari kemarin saja di wilayah desa kami munculnya 7 muncul kasus baru 7, Prof. Hari kemarin gitu. Ya masih
penggunaan prokes, baik masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya, insya Allah sedikit demi sedikit. Terus terang kalau kita bilang sempurna enggak sih, masih berubah drastis itu perlu waktu. Gitu. Perlu waktu, Bro. Betul. Itu Mbak Isa. Kalau boleh tahu itu apa Pak Topo klasternya? Karena ada hajatan atau ada apa? Kebetulan tidak. Bukan dari klaster. Hanya keluarga saja, hanya keluarga karena dia kerjanya di pasar gitu kan. Nah, mungkin bawa itu. Mobilitasnya tinggi gitu. Iya, keluarga gitu. Ya pasar ya. Kalau pasar. Iya, betul. Kalau dukungan dari pemerintah desa bagaimana Pak? Pasien-pasien yang COVID. Oke, kalau sesuai dengan anjuran ya, kan kalau kita bicara di situ sesuai dengan petunjuk dari pemerintah, ya kita selaku pemerintah desa kita lakukan semuanya. Artinya termasuk satgasnya kita berdayakan sampai ke RT, ada dan sebagainya. Sehingga komunikasi kami Pak Lurah dengan warga ini melalui grup-grup WhatsApp perdusunan itu kalau ada terjadi sesuatu. Seperti itu, Mbak. Tentunya ini masih baik begitu ya, Prof. Saya kalau boleh sharing di desa saya saja mungkin satgas itu sudah vakum begitu. Iya. Sudah vakum. Satu dengan yang lain memang beda-beda ya. Tergantung bagaimana understanding pemahamannya masyarakat itu. Dan mungkin sedikit kami tambahkan terkait dengan pemerintah, termasuk dukungan anggaran pun bukan dipaksakan. Dukungan anggaran pun sebatas kemampuan, Prof. Kita anggarkan, Prof. Walaupun harus merubah sana sini, Prof, terus terang aja. Itu dianggarkan dengan ADD nggih, Pak Topo, ya, alokasi melalui ADD, Prof. Melalui ADD, ya. Dan itu kita juga harus banyak merombak kegiatan karena kemarin sudah kita tetapkan di awal, akhirnya ada ini ya, mohon maaf ada yang harus dikalahkan lah, maaf. Ya, terima kasih Pak Topo. Mungkin nanti kita setelah satu lagi sharing bisa ditanggapi sama Satu lagi dari Bapak Yuyun, Bapak ya. Bapak Yuyun dari Ketua RT 20 Kelurahan. Yang paling dekat dengan kantor SHIP. Ibu Widawati. Ibu ya? Oh, Bapak. Bapak Yuyun, selamat pagi Pak Yuyun. Oh, betul ya ini Pak Yuyun ya manggilnya ya. Silakan Pak Monggo Yuyun. Pak Yuyun, silakan sharingnya. Oh, audionya belum ini. Masih di kali ya, masih mute. Oh ya, kami belum bisa mendengar suara Pak Yuyun dengan jelas ini, Pak. Kurang dekat, Pak Yun. Belum jelas, Pak Yuyun. Iya, masih putus-putus, Pak Yuyun. Ini kendala tersendiri karena juga jaringan. Betul. Meskipun Zoom ini kalau kita tahu bandwidth yang paling rendah ya, tapi ternyata kalau lama juga tetap kuotanya. Monggo, Pak Yuyun. Pak Yuyun sudah bisa? Suaranya sedikit putus-putus ini Pak Yuyun. Oh ya, mungkin saya bisa ingatkan untuk teman-teman yang hadir dalam Zoom ini, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Jika nanti takut terlupa, nanti ada sesi diskusi dengan Prof. Sustiawan di akhir, boleh dituliskan di chat. Kemudian juga di kolom chat telah dibagikan daftar hadir, mohon semua teman-teman bisa mengisinya.
Ya, kembali lagi kita hubungi Pak Yuyun. Ya, gimana Pak Yuyun, masih ada kendala kah? Belum kedengaran ya. Iya, betul. Iya. Iya Pak Yuyun, sudah masuk. Tapi belum jelas nih. Halo. Mungkin Sinyal, iya, ini sinyal. betul. Itu tadi memang salah satu kendalanya ya, Iya, Prof ya. memang ya ini gitu. Ketika orang mulai siap gitu ya untuk menggunakan apa namanya media sosial seperti ini, tapi yang nggak siap sinyalnya. Yang tidak ada fasilitas di lokasinya. Panitia bisa bantu kami atau bisa kita telepon WA? Oh iya, betul. Pak Yuyun, kita tunggu nanti agak stabil ya Pak Yuyun. Ini padahal di Demangan ya Pak, Demangan kan masuk kota ya. Masuk kota. Tapi ya ternyata fasilitas publik belum sama begitu. Jadi usahakan terus. Oh iya. Yeah. Yeah. Mungkin Pak Asus, Prof Sus boleh menanggapi Pak dari juga boleh kok. yang apa sharing dari Pak Topo tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Topo itu sebenarnya sudah menunjukkan satu perubahan ya, meskipun sebenarnya perubahannya itu ya nggak bisa kemudian lalu membalikkan sebuah tangan. Tapi yang disampaikan Pak Topo itu dibandingkan dengan awal-awal COVID gitu ya. Sekarang sudah mulai orang itu agak tertata gitu. Seperti di kampung saya juga begitu. Yang dulu pernah juga misalnya aja kalau ada orang mati karena meninggal karena COVID gitu ya. Waduh, hebohnya bukan main sudah gitu. Kadang-kadang dari pro dan kontra, nggak boleh dimakamkan di situ. Nah, ini sekarang sudah enggak lagi ya. Seperti itu. Mungkin ya itu yang saya ketahui, tapi mungkin juga ada masih gitu ya. Nggak bisa kemudian lalu digeneralisasi. Ya. Tapi menunjukkan satu pedulinya pemerintah desa juga sudah ini karena ada anggaran untuk itu. Meskipun harus kira-kira merealokasikan satu finansial yang kemudian berubah ya. Kemudian kalau dulu sebelum COVID itu sebenarnya nggak ada anggaran untuk itu, kemudian lalu direalokasi gitu ya, realokasi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian ditiadakan lalu kemudian dipakai sebagai anggaran untuk mengatasi COVID itu. Saya rasa dari itu sebenarnya mungkin peraturan juga ya, selain peraturan juga ada kepedulian pemerintah desa untuk menyampaikan ini. Nah, memang di masyarakat ini kan nggak sama ya. Iya, Pak. Ada yang kemudian masyarakat itu sudah bosan. Ya sudah, karena ya kemudian lalu AB itu tadi loh Pak, AB nggak peduli lah gitu kira-kira itu. Karena sebenarnya ya
dia masih meletakkan satu prinsip tentang well-being, jadi apa namanya, sejahtera itu gitu ya, bebas gitu, nggak pakai apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa gitu ya. Yang sebenarnya tidak berpikir bahwa sebenarnya tidak memakai itu resikonya bagi orang lain juga besar gitu ya. Nah, hal seperti kayak begini ya meskipun masih banyak gitu ya, tapi keyakinan saya kalau semua orang telah tertata dengan satu struktur baru, maka COVID-nya akan landai. Karena apa? Karena orang lalu berpikir gitu ya kepada orang lain bahwa saya kalau tidak memakai ini maka akan mengakibatkan orang lain juga celaka gitu ya. Nah, kalau semua orang berpikiran seperti kayak begitu gitu, lalu disiplin semuanya. Nah, pada tingkat itu tingkat apa namanya? Transmisi ya, penularan itu kemudian menjadi mungkin menurun. Bukan berarti hilang loh ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu dibuka lagi prokesnya gitu kemudian itu. Nanti jangan-jangan kemudian ketika kemudian kasusnya itu menurun, landai, kemudian menganggap bahwa itu sebenarnya bebas, selesai. Terus kemudian semuanya sudah divaksin itu kemudian dianggap selesai. Bukan loh itu ya. Karena vaksin itu juga sebenarnya vaksin baru buat vaksin dengan percobaan itu dan kemudian uji cobanya sekarang ini ya, ini sebenarnya kita juga tidak bisa meletakkan satu akurasi yang sangat presisi. Halo, ya. Mas Nathan. Ya, menurut saya itulah kira-kira ya. Jadi, tapi kalau di masyarakat sudah mulai ya, meskipun ya belum dibilang separuh ya, tapi ini sudah merambat lah, pengertian-pengertian itu sudah mulai muncul. Dan kepedulian masyarakat juga muncul. Cuman misalnya aja yang jadi persoalan tadi sampai seberapa besar daya tahan masyarakat ketika kemudian diajak untuk bergotong royong melakukan ini. Dari apa yang dibilang Pak Topo tadi, misalnya kayak arisan, pertemuan. Belum ada sampai sekarang. Di dalam setiap RT atau mungkin RW ya, itu kan selalu ada setiap bulan dan ini menjadi tradisi di sini, di Jogja. Setiap bulan sekali ada yang Senin Kliwonan, ada Selasa Kliwonan, ada Senin Legi dan macam-macam itu. Hampir semua kampung mempunyai mekanisme itu. Mekanisme itu pertama adalah sebagai satu forum silaturahim, bertemu di antara mereka dalam satu bulan sekali. Yang kedua adalah sebenarnya arisan. Jadi diikat agar supaya bisa ketemu, diikat dengan arisan gitu ya. Dan selama arisan kemudian ada urunan-urunan gitu ya gitu. Nah, ini diorganize dengan cara sekarang ini nggak muncul karena kemudian lalu belum ketemu kira-kira polanya. Kalau kemudian dengan elektronik kan ya liar urunan gitu ya, ini yang jadi soal gitu. Monggo yang lain tadi Pak Yuyun tadi. Iya, kita akan coba hubungi lagi Pak Yuyun. Apakah sudah bisa bergabung Pak Yuyun? Halo. Oh, oke, kita dibantu sama Pak Baca, kita dibantu video WhatsApp call ya, teman-teman. WhatsApp call ya, teman-teman. Halo. Ya. Halo Pak Yuyun, selamat pagi. Halo Pak Yuyun, selamat pagi. Monggo Pak Yuyun, teman-teman, mohon maaf karena kendala teknis, akhirnya kami harus sharing menggunakan WhatsApp call. Semoga teman-teman tidak mengurangi informasi yang akan disampaikan oleh Pak Yuyun ya. Kita masih coba untuk menghubungi. Mungkin
mungkin ini juga untuk perbandingan ya, kalau di Argomulyo itu kan sedikit di pegunungan, kelurahan. Nah ini kalau di kota tuh tantangannya seperti apa nih? Apakah lebih mudah atau lebih sulit? Karena iya itu. Kalau di kota kan tentunya banyak pendatang, Prof. Iya. Nah, kadang itu mungkin saja tidak tercatat, bisa saja begitu. Iya, bisa begitu ya. Tapi sebenarnya sekarang tergantung informasi dari masyarakat ya kepada Pak RT atau Pak RW. Jika ada pendatang, maka harus melaporkan kan. Jika belum melapor, maka sebenarnya bisa dicek disampaikan kepada Pak RT atau kemudian didatangi supaya lapor gitu. Dan sehingga dengan demikian maka terpantau gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kepedulian juga gitu ya. Kepedulian juga masyarakat, ya, kepedulian juga kepada RT atau RW untuk melakukan satu pemantauan gitu ya. Jika ini berjalan bagus, maka sebenarnya ya akan terjadi satu dampak yang positif juga terhadap penurunan ya. Nah, mungkin kalau itu konteksnya desa seperti kayak tempatnya Pak Topo itu, bisa membuat perdes untuk itu. Jadi lebih kuat ya, Prof, kalau sudah masuk ke peraturan. Tidak harus kemudian dari kabupaten, tapi perdes dibuat itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Lalu kemudian lebih operasional pada tingkat bawah. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya karena pemerintah desa punya kewenangan untuk itu ya, membuat peraturan desa gitu. Dan peraturan desa tentang bagaimana penanganan COVID di tingkat desa, misalnya gitu. Sampai ke, karena itu keluar masuk manusia. Artinya itu kemudian mengatur sampai kira-kira peraturan teknis harus apa, betul. Pak RT, Pak RW harus apa, Pak Duko harus apa, dan itu kemudian lalu bisa diatur. Mungkin juga karena apa, lebih sulit lagi kalau suatu wilayah itu wilayah wisata, Prof ya. Nah, itu juga mesti harus ya perdanya nanti mengatur itu juga gitu ya, perdesnya itu. Mengatur itu juga. Bagi wisatawan, ya misalnya wisatawan, pengunjung yang hadir harus apa gitu. Tapi kalau itu misalnya saja wisata desa ya, wisata desa itu kan, Pak Yun? Ya, kebetulan sudah bergabung lagi Pak Yuyun. Enggak masuk ya? Belum masuk Pak Yun? Atau Mas pakai videonya Pak Yuyun di off-kan aja nggih. Enggak usah pakai video Pak Yuyun. Nggih. Coba Pak Yuyun, masih mute Pak Yuyun. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Sudah kedengeran? Ini bersih sekali. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya yang meskipun agak ribet-ribet sedikit ini masih bisa menyambung suaranya. Terima kasih, saya tadi sudah mengikuti dan mendengarkan uraian dari pembicara, kemudian dari Kelurahan Argomulyo. Kalau di kami ini memang beberapa hal dampak itu sangat kita rasakan ya, seperti mungkin di tempat-tempat yang lain pertemuan-pertemuan tidak bisa terselenggara dengan baik, kemudian kegiatan-kegiatan kerja bakti yang sebenarnya kita rutinkan 2 bulan sekali juga tidak bisa terselenggara. Nah, itu semua memang menjadi tantangan bagi kami. Kemudian yang bisa kita lakukan itu memang
Kemudian kami ini membentuk semacam tim kecil, di samping memang grup WA ini kita aktifkan, membentuk tim kecil ini yang mungkin yang mau berjuang untuk wilayah. Jadi ketika ada kami setiap malam minggu melakukan penyemprotan, kemudian ada kegiatan-kegiatan kerja bakti yang misalnya sifatnya kecil-kecilan tidak memerlukan orang banyak, itu bisa kita kerjakan dengan tim kecil ini. Meskipun mungkin tidak bisa sekali waktu bisa menyelesaikan semua masalah. Itu yang mungkin yang rutinitas. Tetapi untuk yang kegiatan-kegiatan sosial ini juga memang menjadi kendala tersendiri. Seperti tadi ketika layat, kita harus seperti apa, kemudian nanti proses penguburan seperti apa. Bahkan kemarin pengalaman itu ketika ada warga yang meninggal, karena sakit di rumah, tidak ada yang berani memandikan. Ini menjadi kendala. Saya telepon beberapa rumah sakit juga tidak berani. Nah, alhamdulillahnya ada sebuah yayasan yang bisa kita mintain tolong untuk memandikan jenazah tersebut, dan kita melakukan penguburan dengan seperti biasa. Nah, hal-hal seperti ini tentunya memang tidak harus kita jalani, perubahan-perubahan seperti ini harus kita lakukan, meskipun satu sisi nanti ada sedikit apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ewuh pekewuh. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal, kemudian kita ada tahlil, kita komunikasikan dengan ustadz, itu harus dibatasi, orangnya harus dibatasi, sementara mungkin yang pengen ikut tahlil banyak, ini paling tidak kita harus memberi pengertian, atau kalau tidak mungkin digilir. Jadi hari ini mungkin tim A, besok yang tahlil tim B gitu misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada teman-teman yang beragama Nasrani mau menyelenggarakan sembahyangan untuk keluarganya yang meninggal, itu juga kita kondisikan agar semuanya tetap bisa dilakukan, tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan. Kemudian menyikapi warga yang menjadi positif terkena virus corona itu memang kalau di tempat kami kita usahakan sekuat tenaga kita, mungkin seperti di tempat lain juga, berbagi empati. Itu bisa dalam bentuk makanan, bisa belum dalam bentuk uang, meskipun kadang-kala itu ketika kami minta bantuan ke kelurahan itu bisa kasusnya berbeda. Kemarin ada 2 kali kami mengalami kasusnya berbeda, yang satu di kelurahan masih ada dana, yang kedua kelurahan sudah kehabisan dana. Nah ya bagaimanapun di wilayah ini yang harus berkreasi sekuat tenaga dengan menutup muka, menodong warga-warga yang sekiranya mampu untuk berbagi. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa mengatasi itu semua. Meskipun demikian, tentunya kita berharap keadaan ini tidak menjadikan kita menjadi semakin takut, tapi justru berani menghadapi kenyataan. Tentunya dengan jalan melakukan protokol kesehatan yang kuat, dengan kreasi-kreasi di lapangan yang harus kita jalani. Ya mungkin itu yang bisa kami sharekan. Mohon maaf mungkin tadi ada sedikit kendala, Mbak Nisa dan Profesor. Matur nuwun atas Oke. Menarik ya Prof ya. Ternyata kalau di Kelurahan Demangan ada tim kecil. Kemudian ada melibatkan dari organisasi luar. Nah, ini kan artinya akhirnya pemerintah desa kemudian berjejaring begitu karena menghadapi satu kasus. Bagaimana Prof tanggapannya? Iya, ini sebenarnya kan yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Betul. Itu ada satu pola baru gitu ya. Sebenarnya kalau kepedulian tentang materi itu paling gampang, Mbak.
itu bisa diorganisir. Jadi siapa yang punya, dan itu bisa kemudian keluar dari situ juga bisa diusahakan gitu ya. Lembaga-lembaga tertentu yang kemudian misalnya aja seperti kayak ada dompet duafa dan seterusnya gitu masih bisa didodok pintunya gitu ya. Betul. Kalau memang itu sebenarnya kekurangan materi gitu. Yang paling sulit itu bukan di materi ya, tapi sikap kepedulian masyarakat untuk tadi yang saya bilang gitu. Sak penake orang nganggo masker pokoknya atas dasar keyakinan gitu. Orang loro ya dimareki Gusti Allah gitu, kira-kira gitu. Itu masih ada hal-hal seperti kayak begini yang kemudian agak susah ya. Yang susah lagi adalah yang sekarang belum bisa jalan dan di tempat saya pun juga belum gitu ya. Pertemuan. Jadi pertemuan yang saya bilang pertemuan RT, pertemuan per RW yang kemudian dilakukan sebenarnya selapanan ya. Itu terkenal dengan tempat saya dengan selapanan. Selapanan itu 35 hari. Ada yang pakai Senin Kliwon, ada yang Rebu Kliwon, ada yang Senin Legi, itu pakai pasaran. Oleh karena itu kemudian menggunakan istilah selapanan. Nah, itu yang belum jalan gitu ya. Memang agak susah juga gitu. Kalau jumlah orangnya banyak, kan itu biasanya kan dengan arisan. Lalu kemudian mereka berkeliling, sekarang di tempat ini, bulan depan di tempatnya B, bulan depannya lagi C, dan seterusnya kan gitu. Nah, bagi mereka yang ketempatan dengan tempat yang luas, mungkin nggak ada soal, bisa diatur gitu ya. Bagi mereka yang kecil kan nggak bisa. Nah, bisa juga hal yang lain gitu ya. Kalau itu tidak jalan. Jadi biasanya kalau ini di tempat saya ya, pertemuan selapanan itu sekaligus juga laporan ronda. Laporan ronda itu intinya itu jimpitan itu. Sudah kita kumpulkan dalam 8 hari, kemudian misalnya kelompok siang Rebu yang Senin sampai Minggu, malam Minggu itu gitu, kemudian lalu akan berkumpul berapa yang dikumpulkan lalu untuk masukkan kas RT atau mungkin juga RW. Nah, itu yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan. Itu belum, karena kadang-kadang nggak keliling gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu ditata kembali. Ya, bagaimana caranya itu berjalan, ya, tetapi juga tidak membahayakan proses satu penularan ini. Ini menurut teman saya perlu. Nah, yang sekarang ini berjalan itu adalah tadi di tempatnya Pak Topo juga begitu, di tempatnya Pak Yuyun juga begitu. Itu adalah WA Group. WA Group ya. Jadi itu share di information di WA Group itu luar biasa ya. Tapi hal-hal lain nggak bisa difasilitasi dengan WA itu gitu ya. Nah ini yang karena mereka itu kan caranya manual ya. Misalnya saya arisan nih bayar gitu. Jadi itu yang kemudian belum bisa dilakukan. Itu perlu ditemukan satu metode baru sehingga dengan demikian maka kumpulnya bisa misalnya kumpulnya itu lewat WAG atau kumpulnya lewat ini Zoom gitu ya. Jadi tetap bisa bertemu. Tapi kemudian lalu iuran dan sebagainya bisa diatur dengan cara yang lain ya. Yang ini saya juga belum bisa belum ketemu polanya ya, Prof. Belum ketemu polanya gitu. Tapi yang sekarang ini ya masih masih berhenti ya. Itu bukan stagnan ya menurut mas saya. Ada cara untuk mengorganisir secara baru, tapi masih pada sebatas WAG. Nah, untuk yang lebih dari itu kira-kira belum muncul ya. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa
situasi perubahan struktur, perubahan perilaku itu tidak bisa serta-merta seperti membalikkan sebuah tangan dan gradual gitu ya. Karena juga satu, kemampuan orang tidak sama, kebiasaan orang itu juga punya lagian yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga dengan demikian maka sebenarnya, tapi arah untuk menuju ini mudah-mudahan enggak pudar ya. Lalu menganggaplah band gitu, itu ya sudah, kalau itu akan menjadi panjang. Betul. Ngaten, Iya, Mbak Prof. Nisa. Terima kasih, Prof. Tanggapannya. Memang ada beberapa yang bisa kita jalankan dengan tetap beradaptasi pada protokol kesehatan, tapi ada juga yang memang harus sementara berhenti karena belum ada mungkin jembatannya untuk melakukan itu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke sesi diskusi dengan teman-teman peserta. Saya akan membuka termin pertama bagi 3 orang. Saya persilakan untuk bisa bertanya ataupun mungkin memberikan tanggapan, boleh ya, Prof? Boleh. Memberikan tanggapan terkait apa upaya yang bisa dilakukan di teman-teman mungkin di wilayah-wilayah yang berbeda dalam beradaptasi dan menjawab keresahan atau permasalahan yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Ada perubahan sosial, kemudian bagaimana kemudian beribadah yang mana itu tetap menjadi kebutuhan kita, tapi kemudian terbatas dengan adanya COVID. Saya persilakan kepada teman-teman 3 orang yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Gimana? Pak Yuyun, ada yang ingin di-sharingkan lagi? Boleh? Boleh. Iya, silakan Pak Yuyun. Jika ada yang ingin di-sharingkan, sepertinya sudah membuka mikrofon. Mungkin seperti tadi Pak Yuyun caranya videonya dimatikan. Prof, ini mungkin yang saya tanyakan dulu begini, Prof. Kasus itu begini. Korban keluarga yang terkena COVID itu ternyata semata-mata tidak mengalami, tidak cuma sakitnya itu loh, Pak. Sakitnya itu kadang sampai di hati, Prof. Sampai di hati, Prof. Oh, gitu. Sakit hati. Sampai di hati, Prof. Iya, karena kadang perlakuan ketika dia sudah sembuh pun itu juga masih dirasakan. Apalagi ketika misalnya dia belum sembuh. Di rumah itu kebetulan gini, tidak semua orang yang kena COVID itu kan harus isolasi di rumah sakit. Dia diisolasi di rumah, gitu. Ketika di rumahnya kecil itu tetap dia bisa dilakukan itu sepanjang protokol kesehatannya sangat ketat. Tetapi kanan kirinya, depan belakang itu kan kadang ketakutan gitu. Nah, mengantisipasi seperti itu, pengertian kepada semua warga itu tanggung jawab siapa, Prof? Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Nggih, ngaten. Ini memang kalau enggak bisa kembali lagi pada stigmatisasi buruk ya, yang kemudian wah ini lari gitu. Nah, kalau memang sudah dinyatakan sembuh, kemudian lalu ada satu surat keterangan secara resmi, yang mungkin juga dari Dinas Kesehatan dan sebagainya, yang kemudian diumumkan oleh yang mengumumkan ya Pak RT, Pak RW, mungkin juga melalui Pak Dukuh gitu ya. Kan teman-teman ini kan ada WAG masing-masing ya, tiap RT, RW gitu. Lalu dari situlah kemudian diupload gitu ya. Satu bukti bahwa telah dinyatakan sembuh dan seterusnya gitu. Nah, itu menurut saya menambah satu cara bagaimana meyakinkan masyarakat gitu, karena ada yang menjamin gitu ya. Jadi kalau itu kemudian lalu melalui Dinas Kesehatan, ya Dinas Kesehatan menjamin bahwa itu tidak akan kemudian
menular karena mereka sudah dinyatakan sembuh. Saya rasa ngaten Pak Yuyun. Terima kasih. Ada rasa aman begitu ya, Prof? Iya, jadi ya ini kan terpercaya. karena ya nggak tahu ya. Jadi sembuh atau tidak ini kan nggak ada misalnya parameternya. Anda ya sudah tentu ada itu Mbak. Betul. Ya, tapi kan kemudian bukan kita yang menentukan gitu ya. Betul. Jadi ada lembaga yang berkompeten untuk menyatakan bahwa si pasien tadi itu sudah dinyatakan sembuh dari isolasi mandiri misalnya kayak gitu. Lalu ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan misalnya seperti kayak gitu. Itu menambah satu keyakinan bagi masyarakat gitu. Ada penjamin ya. Sudah dinyatakan oleh Dinas Kesehatan gitu. Nah sekarang ini kan nggak bisa kan kita misalnya saja wes mari kok wes sudah sembuh gitu kan gitu ya. Lalu lah gue ngertinya kok ngerti nek gue mari gitu. Nah misalnya kayak gitu kan pertanyaan-pertanyaan banyak. Oleh karena itu supaya jangan sampai menjadi pertanyaan yang banyak dan berkembang pertanyaannya itu dan sikapnya juga mungkin akan berkembang, nah maka kemudian perlu ada satu legitimasi ya dari dari instansi yang terpercaya betul seperti kayak gitu. Ngaten. Terima kasih Pak Yuyun. Kemudian yang kedua kami persilakan teman-teman jika ada ingin menanggapi boleh atau sharing bagaimana sih perubahan sosial yang terjadi di wilayah teman-teman. Atau perubahan keagamaan apa yang sangat mencolok? Mas Nathan boleh dibantu? Mungkin ada di chatnya itu ada nggak yang di chat? Nggak ada ya. Oh ini dari Ibu Wilis ya, Wilia. Wilia Novi Aryani dari UIN Lampung. Masya Allah jauh sekali. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Kedengaran suara saya, Mbak? Iya, jelas, ya, sangat kedengaran. Ya. Agak kurang dekat aja biar agak keras. Ya, Prof. Ini kebetulan saya alumni UGM, Prof. Pernah diajar sama Prof. Sus dulu. Saya PSDK, Prof. Ya. Saya sekarang bekerja di UIN Raden Intan Lampung, Prof. Oh, alhamdulillah. Ya, tahun berapa, Mbak, di PSDK? Saya lulus tahun 2016, Prof. Angkatan 2014. Amin. Nggih. Monggo. Nggih. Terkait perubahan sosial ya, Prof, khususnya di Provinsi Lampung sendiri, memang betul yang Prof sampaikan tadi bahwasannya misalnya ada masyarakat yang sudah terjadi meninggal dunia karena COVID gitu, Prof. Di sini juga memang Prof, masyarakat ini agak takut gitu untuk mendekati, apalagi untuk tahlilan segala macam itu di Lampung sendiri sudah di off gitu, Prof. Jadi setelah meninggal itu ya sudah gitu, tidak ada apa-apa seperti itu. Sehingga masyarakat di sini masyarakat di sini sendiri terkadang mereka ketika misalnya di perumahan tersebut ada yang kena COVID, masyarakat yang di lingkungan sekitarnya itu istilahnya tidak berani gitu untuk mendekati di RT itu gitu, Prof, misalnya ada yang kena COVID. Nah itu misalnya kendala besar juga sih, Prof, jadi perubahan sosialnya itu masyarakat sendiri tidak mau bersosialisasi lagi gitu, jadi udah kayak masing-masing aja gitu, Prof. Nah terus yang keduanya yaitu khususnya di sini, Prof, kayaknya terkait masker, betul kata Prof tadi sampaikan bahwasannya masker itu bukannya bukan virus yang menular kita, tapi kita sendiri yang bisa menularkan virus terhadap orang lain seperti itu. Tapi untuk kesadaran masyarakat sendiri di sini masih sulit, Prof. Terkadang kayak di pasar gitu, Prof, ya, misalnya di pasar-pasar itu udah masyarakat itu udah nggak peduli gitu sama COVID itu. Karena banyak berita-berita di media sosial juga mengatakan bahwasannya karena banyak kejadian-kejadian dari pemerintahnya sendiri sih, Prof, kalau saya melihat
contohnya misalnya pemerintah mengadakan kayak pernikahan, misalnya itu masih diperbolehkan kayak gitu. Tapi masyarakat sendiri akhirnya COVID sendiri itu masyarakat sudah tidak percaya lagi sama pemerintah seperti itu. Akhirnya nah itu yang menjadi ya udahlah COVID gitu, udah istilahnya masyarakat sendiri sudah jenuh gitu Prof terkait COVID ini gitu. Nah, bagaimana Prof untuk menyadarkan masyarakat sendiri gitu setelah Lebaran ini saja COVID semakin meningkat infonya seperti itu ya Prof gitu. Nah, sedangkan pemerintah sendiri sepertinya kayak tumpang tindih gitu aturan dan yang disampaikan kepada masyarakat sama ini terkadang tidak sesuai seperti itu. Terima kasih Prof. Iya betul. Terima kasih Bu Aryani. Mungkin bisa ditanggapi Prof. Mbak Aryani, yang pertama memang ini agak susah ya, tetapi sebenarnya tergantung juga sebenarnya masyarakat mana. Ada juga mereka-mereka yang melakukan satu kegiatan nggak apa-apa udah meninggal kemudian tahlilan, tapi dibatasi kira-kira hanya beberapa keluarga di sekitarnya. Jadi tidak kemudian selalu semuanya gitu. Misalnya 10 orang gitu ya. Tapi dengan satu cara pengaturan dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya seperti kayak gitu. Jaraknya juga diatur gitu ya. Nah, sebenarnya doa secara bersama-sama itu dilakukan dengan orang 10, dengan orang yang kira-kira 100 ya kemudian sama-sama sampainya. Yang lain biar didoain di rumah gitu. Kalau mau seperti kayak gitu. Itu bisa diperdakan, Mbak. Bisa diperdeskan sebenarnya ya. Yang ngatur desa itu nanti gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang Yang di pasar ya. Iya betul, Mas. Karena masyarakat melihat pemerintah tidak memberikan contoh yang baik begitu, Prof. Sehingga masyarakat juga akhirnya pemerintah aja boleh begini, akhirnya ya, diabai. Ini memang satu hal yang perlu konsistensi ya. Dari atas sampai bawah gitu ya. Dari misalnya gini. Seperti kayak kemarin itu ya. Kan tidak boleh orang melakukan mudik toh, gitu. Nanti mulai tanggal 6 sampai tanggal 4 ditutup kan gitu ya. Perginya sebelum tanggal 6 gitu ya. Betul. Nah, kemudian karena banyak orang yang misalnya saja kemudian WFH gitu ya, kan di mana-mana kan bisa ketemu kita WFH itu ya toh. Lalu kemudian perginya bukan sebelum tanggal 6, setelah Lebaran itu pulang gitu. Banyak yang kayak gitu. Oleh karena itu kemudian lalu meludak. Kasusnya masih naik gitu. Nah, beda gitu. Kalau misalnya nggak diatur seperti itu, tapi diatur lebih bukan ketat, mesti harus diawasi di jalan dengan surat macam-macam. Tapi mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian orang-orang yang mau pulang itu kan biasanya komunikasi dengan keluarganya. Betul. Kan gitu. Lalu ini bisa diatur oleh Perdes gitu. Ya. Sebelum menjelang Lebaran, siapa nih yang mau pulang nih gitu ya. Dicatat dulu gitu ya. Lah kemudian lalu diatur di situ bahwa RW misalnya, kalau ada orang pulang harus menyediakan tempat isolasi misalnya. Masih mampir di tempat itu dulu, kemudian lalu diperiksa dulu apakah sebenarnya membawa satu implikasi apa enggak gitu ya. Nah, pada tingkat itu kemudian ini kan persoalannya lalu siapa nih yang harus menjamin orang-orang yang di karantina sementara itu gitu ya. Ini kan perlu makan dan macam-macam. Nah, ini semuanya mesti harus ada pengaturan. Kalau itu kemudian lalu dipikul semua oleh masyarakat mungkin punya daya keterbatasannya. Bagi mereka yang kira-kira mendapatkan pekerjaan dengan baik ya masih bisa. Tapi kalau yang enggak ya itu ya juga kasihan juga gitu ya. Bagi mereka uang 10.000 itu kalau kemudian enggak punya pekerjaan itu ya juga artinya besar gitu ya. Nah, ini menurut saya hal yang saya
Jadi itu ya Mbak Bu Mbak Aryani. Aryani ya. Tadi apa lagi Mbak? Iya itu Prof, hanya Ya, 2. Yang pasar tadi. Iya. Yang pasar ya Prof, yang Sama pasar dengan mana itu ini. Prof? Itu Mbak Aryani. Ada tanggapan? Enggak, iya Ada Prof. tambahan kira-kira? Yang pasar itu Prof, terkadang kan masyarakat di sini Tidak terdengar Kalau Mbak yang di Aryani. pasar memang agak susah ya. Betul. kayak Prof Yang di anu bisa diatur dengan perdes. Kalau Kalau di pasar ya pasar, mestinya lurahnya pasar itu kemudian Iya. lalu memberikan satu pengaturan gitu. Siap Prof. Tapi yang namanya pasar ini agak kompleks memang. Betul Prof ya. Anu ya gitu. Ada yang juga kemudian ini kalau sudah terbiasa begitu, kemudian ada orang yang nggak pakai masker gitu, negur, kok nggak pakai masker? malah konflik. Nah sekarang ini sudah mulai nih anak-anak kecil nih ya, misalnya aja, kayak cucu saya misalnya aja, kok aku nggak pakai masker? Nah, jadi anak kecil pun bisa mengingatkan kita. Jadi ini adalah kebudayaan baru kan ya. Jadi bahwa sebenarnya nilai itu bukan hanya dari orang tua kepada anak kecil. Tapi anak kecil bisa juga mengingatkan orang tua. Dari ini menurut teman saya nilai positif ya. Tapi masih banyak juga kok nggak pakai masker ngamuk gitu. Itu ada juga yang ditegur seperti kayak gitu. Nah ini memang satu tantangan tersendiri. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa tidak mudah seperti membalikkan tangan. Tetapi saya yakin kalau pemahaman ini kemudian lalu dipahami benar-benar akan berproses membentuk satu social structure yang baru gitu ya, anunya seperti kayak gitu. Gitu Mbak Aryani. Iya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Bu Aryani. Kemudian yang ketiga ini melalui chat ada dari Ibu Susana Ediono. Izin bertanya Prof. Setiawan, ini ada rencana mahasiswa dan anak-anak akan kembali masuk sekolah. Bauran begitu ya? Bauran ya, itu ada mix ya. Oh gitu ya. Daring dan luring gitu kira-kira. Bagaimana pesan Prof. Sus untuk antisipasi ini? Terima kasih Prof. Ini yang saya juga masih hari ini Mbak Susana ini kolega saya juga nih. Oh begitu. Antar. Ya apa namanya? Dosennya Mbak Aryani juga kira-kira. Iya. Nah, tapi beginilah ya, bauran. Menurut teman saya, kalau itu terjadi di UGM gitu, mesti harus selektif, ya. Selektif menurut saya ya. Tidak semuanya kira-kira bisa diluringkan. Terutama bagi kemudian mata kuliah yang jumlah pesertanya itu banyak, ratusan begitu, ya. Yang kemudian bisa juga itu baur yang misalnya luring itu cuma terbatas yang bisa hadir gitu ya dengan cara mendaftar lebih dulu. Misalnya kalau minggu depan ada kuliah ini gitu ya, saya akan ikut luring, maka saya kemudian sejak hari ini saya mendaftar untuk minggu depan gitu ya. Nanti dibatasi, misalnya dalam satu kelas itu kira-kira enggak lebih dari 20 orang misalnya atau mungkin 15 orang tapi dengan sudah diatur apa namanya. Gitu ya. Nah, yang lain juga harus mengikuti kira-kira melalui daring ya. Itu satu gitu. Yang kedua, meluringkan bisa dengan jumlah mahasiswa yang sebenarnya terbatas, sedikit gitu. Memang kelasnya itu kelas kecil, itu bisa gitu. Tapi itu pun juga pilihan ya. Pilihan artinya bagi mereka yang luring akan luring boleh, bagi mereka yang akan pilih daring juga boleh. Jadi dua. Tapi persoalannya adalah ribetnya menyelenggarakan ini gitu ya. Artinya fakultas harus prodi harus siap betul untuk melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah mata kuliah yang kemungkinan menyangkut praktek. Seperti kayak praktikum gitu ya.
Nah, itu kan praktikum, ada praktikum dalam pengertian laboratorium ya. Ada praktikum yang laboratoriumnya itu lapangan. Seperti kayak ilmu sosial itu kan kita nggak bisa, bukan laboratorium kota ya, tapi mesti pergi ke lapangan. Nah, hal seperti ini juga bisa diatur gitu ya. Sebenarnya kalau itu pesertanya banyak ya masih agak susah gitu ya. Tapi kalau itu kemudian mutlak ya harus diikuti di lapangan, maka kemudian lalu digilir. Artinya itu perginya ke lapangan itu dibagi, bukan rombongan teman gitu, tapi kemudian harus menyediakan dosen-dosen pendamping lapangan yang membimbing mereka itu sebenarnya sebanyak kira-kira kelompok-kelompok yang diatur itu. Gitu. Tetap protokol kesehatan dilakukan. Kira-kira begitu Mbak Susana, tapi ini juga sebenarnya apa namanya, belum, saya nggak tahu ya kalau itu di UGM jadi apa enggak, ini yang nggak tahu, tapi kelihatannya jadi, tapi atau ya kalau mesti menggunakan zona begitu bisa Prof, misalkan UGM berarti mahasiswa-mahasiswa yang domisilinya itu di area kampus saja supaya lebih mudah, misalkan ada sesuatu ya kita nggak berharap seperti itu. Bisa juga begitu, tapi melalui mendaftar ya Mbak. Kalau enggak kan enggak. Tapi sekarang ini kan gini, dengan apa namanya MBKM, jadi apa namanya Merdeka Belajar MBKM, Merdeka Belajar. Aduh, kok lali aku. Ya, itu. Jadi jadi kebebasan itu ya. Nah, itu sebenarnya kalau di UGM besok itu bisa juga menerima mahasiswa-mahasiswa lain yang kemudian ingin mengikuti kira-kira apa namanya beberapa mata kuliah di UGM, bisa. Oh gitu. Bisa. Jadi lintas universitas. Lintas universitas gitu ya. Nah, nanti itu nanti akan diatur teknisnya oleh universitas. Jadi yang itu kira-kira sudah disepakati kalau nggak salah oleh apa namanya fakultas-fakultas berserta dengan penyelenggaraan apa namanya perkuliahan ya. Ya, perkuliahan yang baru ya, yang mengadopsi apa pikirannya Pak Menteri Pendidikan itu gitu ya. Kira-kira gitu ya. Iya, Prof. Jadi memang ternyata perubahan sosial tidak hanya dirasakan di masyarakat ya. Maksudnya secara kehidupan sehari-hari, tetapi juga ke sisi pendidikan dari anak-anak misalkan atau mahasiswa. Bahkan ya mungkin proses juga sebagai pengajar sangat berubah. Itu Bu Susana. Oh, direspon oleh Bu Susana, disampaikan matur nuwun Prof Setiawan. Baik, tidak terasa ternyata kita sudah hampir di penghujung acara. Mungkin ada, jika boleh saya meminta Prof Sustiawan untuk statement terakhir atau pesan untuk kita sekalian dalam memahami dan beradaptasi dengan kondisi pandemik ini terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Iya. Monggo Prof. Jadi semakin kira-kira kita abai, kita tidak peduli dengan prokes, maka sebenarnya COVID semakin panjang. Karena panjang pendeknya COVID itu sebenarnya sangat ditentukan oleh masyarakat. Jadi kalau itu dilakukan semuanya, maka sebenarnya akan terjadi satu penurunan. Tapi bukan berarti hilang. Bukan berarti hilang. Jadi dalam arti menurun gitu ya, penyebarannya gitu ya. Nah, oleh karena itu pedulilah gitu. Jangan kemudian abai, jangan seenaknya. Tapi yang kemudian harus sikap yang perlu berubah adalah bahwa peduli kepada orang lain tidak hanya sekedar memberikan sedekah. Bermasker itu adalah kepedulian terhadap orang
lain. Termasuk amal ya ini. Termasuk itulah sebenarnya kita merubah konsep amal. Betul. Ya. Itu Prof. Ya, terima kasih sekali Prof. Sustiawan. Saya ingatkan kembali kepada semua peserta webinar untuk mengisi daftar hadirnya ada di kolom chat, telah disediakan oleh panitia. Jika boleh saya sedikit menyampaikan kesimpulan ya Prof. Yang pertama, itu tadi bahwa penyebaran COVID-19 itu tergantung kita, semakin kita abai, semakin panjang rantainya tidak terputus. Maka yang kunci pertama adalah kepedulian, kemudian mengubah konsep amal itu tadi tidak hanya sekedar memberikan material, tapi amal itu adalah apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, tidak membahayakan. Kemudian yang kedua, kita harus tetap memenuhi kebutuhan well-being kita sebagai manusia, makhluk sosial, maupun makhluk yang beragama, tetapi dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena kita semua berharap tentu COVID ini segera berakhir mungkin, atau mungkin minimal melandai grafiknya. Dan yang ketiga, Prof, kearifan lokal baru mulai muncul, tetapi kita berharap kearifan lokal yang sudah ada sebelumnya ini bisa kemudian beradaptasi atau tetap kita pertahankan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang terutama pada Prof. Sustiawan, kemudian juga kepada semua peserta dalam jaringan yang sudah berkenan berbagi ilmu bersama. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian yang terakhir saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jangan lewatkan informasi-informasi bermanfaat dari kami dengan follow akun sosial media Yayasan SHIP Indonesia. Ada di websitenya di www.shippindonesia.org, Instagram dan Twitter @SHIP-Indonesia, kemudian like di fanpage YSI, Yayasan SHIP Indonesia. Dan sebelum berpisah, saya mohon izin teman-teman untuk bisa membuka videonya untuk mengambil foto bersama. Silahkan. Oh, ada Putri juga. Kalau sudah siap semuanya, tolong diaba-abai ya, teman-teman panitia. Assalamualaikum Pak Parjan. Pak Yuyun masih menata kamera ini kayaknya. Pak, saya Wilia Pak, mahasiswa bimbingan Bapak dulu. Ya, gimana teman-teman panitia? Masih ada yang belum? Mungkin Terima kasih Prof. Jauh, Prof. Foto dulu, jangan mari. Di full screen itu. Itu teman. Ya. Itu kan minta tolong di galeri view ya, Om Nathan, biar kami juga bisa lihat. Bukan itu Om Nathan, itu keluar. Oke, gimana Om Neno, kita sudah full bisa screen. Ambil? Nah itu. Oke. Oh, Ibu Kristina sedang di perjalanan, Putri juga. Mas Alfi, boleh buka? Oke, kita akan ambil ya. Bu Sri Handayani, mari kita foto dulu Ibu, biar kita tahu wajah cantiknya. Oke, kita akan ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Sus. Jangan lupa follow akun-akun Instagram, akun-akun sosial media Yayasan SHIP Indonesia ya. Jangan lewatkan informasi-informasi penting lainnya. Dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Biji selasi ditambah madu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Good afternoon, Prof. Sus, Mbak Nisa. Good afternoon, Prof. Sus. Mbak Nisa. Prof. Sus. Terima kasih.
kasih.